Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman podcast Aksi Nyata. Gimana kabar kamu sore hari ini? Semoga tetap dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Balik lagi nih barengan sama aku Laras Tahira yang akan menemani sorenya kamu dalam podcast Aksi Nyata. Jadi seperti biasa kita kasih salam khas podcast dulu ya. Salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Sore hari ini kita hadir di beberapa platform yang bisa kamu saksikan dan bisa langsung kasih tahu teman kamu kalau kita ini tayang di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube Partai Perindo di @partaiperindo. Kemudian kita juga hadir di RCTI Plus, Okezone, Sindonews, inews.id, dan juga YouTube dan website Partai Perindo. Jangan lupa untuk ikutan giveaway, kita bakal bagi-bagi e-voucher belanja totalnya Rp300.000. Nanti ada 3 voucher masing-masing senilai Rp100.000 yang akan dibagikan untuk 3 orang yang memberikan quotes terbaik di kolom komentar tentang podcast kali ini. Tapi kamu jangan lupa untuk follow juga Instagram kita di @partaiperindo. Sudah hadir nih sore hari ini akan membahas mengenai peran penting akuntansi dalam kegiatan bisnis dan juga usaha. Dan dengar-dengar nih kegiatannya juga nggak cuma itu aja, tapi banyak. Jadi sudah hadir di studio podcast kita sore hari ini. Beliau ini adalah seorang COO Hospitality Industry. Ada Mbak Winda Tatiana. Selamat sore. Halo, Mbak selamat Winda. sore Mbak Laras. Gimana kabarnya Mbak Winda? Sangat baik Mbak, terima Sangat kasih. baik, tentu sangat baik. Tadi di offer kita sempat ngobrol-ngobrol dulu ya teman-teman. Kalau Mbak Winda ini adalah seorang kita bilangnya yoga practitioner ya, Boleh. atau pelaku yoga. Nggak Iya. pelaku dong, serem banget pelaku ya. Kegiatannya itu yoga gitu. Terus hidupnya, lifestyle-nya tuh sehat banget. Udah gitu tapi tetap dengan kegiatannya yang super sibuk. Nah ini mungkin boleh kenalan dulu sama teman-teman podcast. Emang Mbak Winda ini kegiatan sehari-harinya ngapain sih? Oke, baik. Halo, selamat sore semuanya. Saya dengan Winda Tantiana. Saat ini saya seorang profesional yang bergerak di bidang hospitality F&B. Saat ini saya mengelola beberapa restoran yang ada di Jakarta. Oke. Saya juga seperti yang Mbak Laras bilang, saya seorang yoga practitioner, disebutnya yogi. Yogi. Ya, di kala waktu luang saya juga bermain musik piano. Dan juga saya juga suka membaca. Wah, luar biasa sekali. Tapi ini mempunyai bisnis F&B di beberapa lokasi di Jakarta Saya gitu ya? seorang profesionalnya. Iya. Seorang profesionalnya. Iya. Berangkatnya dari apa? Apa karena memang tertarik dengan lifestyle hidup makan sehat dan segala macam, akhirnya oke deh kita bergerak di F&B juga gitu. Sebenarnya kalau untuk di F&B sendiri saya mendapatkan opportunity sebenarnya. Nah, kan karena seperti kita lihat F&B sekarang ini sangat berjamur di mana-mana. Betul. Makin banyak konsep yang menarik. Jadinya akhirnya saya mendapatkan kesempatan dan ya sampai sekarang ini bergerak di bidang F&B. Konsep restonya seperti apa, Mbak Winda? Sebenarnya kalau yang saya manage ini restonya ada di beberapa tempat. Konsepnya berbeda-beda. Oke. Sebetulnya ada 2 di Ancol. Ini kan Ancol tempat wisata ya. Yes. Jadi konsepnya lebih ke beach view. Nah, makanannya western. Oke. Konsepnya semi outdoor. Oke, itu yang di Ancol. Yang di Ancol ada 2. Namanya The Pier by Kalaha dan Kalaha at the Wharf. Oke. Nah, yang satu lagi ada di Kuningan. Konsepnya lebih ke rustic. Oh, rustic. Ya, jadi banyak Lucu. pohon-pohon seperti itu. Sama daun-daun coklat biasanya kalau rustic. Betul, gitu ya. iya. Berarti kalau yang di Ancol nih konsepnya lebih ke family, yang di Kuningan lebih ke anak muda mungkin gitu ya? Iya, biasanya para pelaku bisnis ya yang pulang kantor atau lagi lunch, karena lokasi kita di Sentral Mega Kuningan. Jadi strategis buat Betul makan, sekali. buat lunch anak-anak SCBD, Betul Kuningan, sekali, Mbak Tebet Laras. bisa ke situ gitu ya. Nah, tapi kalau ngomongin soal resto oke lah. Jadi kan mungkin visit-visit aja ya. Masih rajin buat visit-visit ke resto-restonya. Masih tetap, ya. Masih tetap. Terus makannya juga enak, udah pasti ya kalau ngomongin makanan. Tadi juga di awal Mbak Winda sempat mention kalau Mbak Winda ini hobi baca. Berarti kan mostly mungkin konsep-konsep yang dibuat terinspirasi juga mungkin dari bacaan-bacaan. Tapi konsep bukunya dulu deh, buku-buku tipe apa sih yang sering Mbak Winda baca? Oke. Sebenarnya secara umum saya suka semua buku ya. Tapi secara spesifik saya lebih senang membaca buku-buku yang ke arah
personal development Oke. sama mindfulness. Oh, Ya, baik. kesannya agak spiritual ya, tapi Heeh. sebenarnya enggak sih. Heeh. Tapi itu berpengaruh banget sama kehidupannya Mbak Winda. Iya, buat saya sih kalau dengan membaca buku-buku seperti itu, kita lebih kayak feeling present in the moment ya. Mm-mm. Jadi kita lebih enjoy at the time, seperti itu. Mm-mm. Jadi kita dari buku itu mengajak kita untuk lebih slow down, Oke. lebih tenang, lebih merasakan saat ini. Seperti aku sedang dengan Mbak Laras. Berarti mindfulness ya. Iya betul. Semua yang dikerjakan di samping kegiatan-kegiatan yang super hektik di luar sana, tapi kegiatan sampingan lainnya itu mendukung mindfulness-nya itu, seperti baca buku, kemudian bermain yoga gitu ya, olahraga yoga, kemudian bermain piano juga. Nah ini kalau piano berarti masuknya hobi ya Mbak Winda ya? Awalnya sih sebenarnya memang dari kecil, awalnya tuh dari orang tua aku. Orang tua saya tuh awalnya dia bermain organ, Oke. elektron. Mm-mm. Terus saya lihat kok menarik ya. Akhirnya saya les lah ya Piano dari klasik? kecil. Enggak, Oh, awalnya elektron karena elektron juga. lihat mamah saya. Nah, Nah, terus saya terinspirasi. les terus sampai akhirnya di senior high school lulus deh teachers grade. Oke. Nah, dari situ saya ikut audisi untuk mengajar di salah satu sekolah musik. Sempat mengajar sekitar 10 tahun. Berarti Ya. udah hatam lah kompetisi-kompetisi ya. Ya, lumayan lah, Mbak, Juara di ya. mana-mana. Lumayan. Nah, sejak itu, sejak saya tidak mengajar, saya tetap bermain musik aja untuk kesenangan pribadi. Oh iya, jadinya buat rilis lah ya. Betul. Kalau betul lagi sekali. stres-stres banget, misalnya lagi bukan jadwalnya yoga, oke lah kita main piano gitu ya. Betul, Mbak. Kalau piano lagi mager juga, kita baca buku Baca deh buku, gitu. iya. Kalau emang baca buku lagi mumet juga, kita makan. Betul, Mbak. Makan enak, sehat. Makan enak. Tapi Mbak Winda emang basicnya suka kulineran. Suka. Kulineran. Semua kayaknya suka makanan enak ya. Betul Saya sih. termasuk sih. Apa yang paling disenengin sama Mbak Winda? Saya suka makanan Indonesia sebetulnya. Oh, tapi bukanya Western. Ya, saya ikut aja. Ikut aja karena ada Ikut opportunity aja. di situ. Opportunity, Iya, iya. Sebenarnya menurut saya sih, kalau saya pribadi, saya memang senang makanan Indonesia karena sangat gurih ya, tasty. Tasteful juga. Iya. Terus kalau makanan Western seperti itu sebenarnya juga tergantung, setiap restoran kan punya standar resepi yang beda-beda ya. Jadi ya kalau enak aku makan Sikat deh. aja. Tadi juga di offer Lara sempat nanya ya teman-teman, tapi Mbak Winda ini makannya dijaga nggak sih karena badannya bagus gitu ya? Karena kan olahraga yoga juga enggak loh, ternyata makan aja. Porsi Padang, porsi satu porsi gitu ya. Tetap habiskan. Tetap hajar. Iya, jadi memang sebenarnya kalau dari segi olahraga kebetulan saya memilih yoga karena memang di saya ini sudah sangat bermanfaat ya. Selain untuk kesehatan fisik, menurut saya mental saya pun juga terjaga karena di yoga itu menurut saya fokus kita jadi lebih bagus dan sangat merilis stres. Iya. After exercise-nya itu sangat menyenangkan. Nah, karena saya awalnya ini mencoba dan akhirnya jatuh cinta dengan yoga, saya jadi melakukan ini dengan rutin. Nah, dengan rutin ternyata badan saya lebih fit, makan saya tetap banyak, tetap langsing. Tetap langsing, Iya. itu yang paling Jadi penting. itu salah satu benefit, benar. Betul, untuk cewek-cewek makan banyak tapi tetap langsing, kuncinya adalah olahraga yoga. Boleh dibocorin nih sama teman-teman, idealnya kalau olahraga yoga tuh khususnya untuk pemula ya, bagusnya tuh berapa kali seminggu atau sebulan? Oke, sebenarnya saya juga bukan seorang practitioner yang advance ya. Ini sharing aja. Ya, saya sharing dari pengalaman saya. Sebenarnya kalau untuk olahraga itu pertama kita harus disiplin. Disiplinnya setiap orang bisa berbeda-beda. Apakah bisa seminggu 3 kali selama setengah jam? Yang penting kita lakukan itu secara rutin dan bikin tubuh kita sendiri nyaman. Nah, dulu awal-awal saya tuh yoganya cuma 20 menit sudah lelah. Oh gitu. Iya. Padahal cuma 20 menit Cuma ya. 20 menit tapi sudah bisa bikin keringetan dan habis itu rileksnya sangat. Nah, lama-lama setengah jam, 40 menit bahkan sampai 1 jam jadi baik-baik aja.
Nah, sebenarnya kalau saya juga lagi agak sibuk, aktivitas saya lagi agak banyak, saya pun yoganya jadi cuma sebentar. Mhm mhm. Jadi yang biasanya seminggu 3 sampai 4 kali bisa sampai setengah jam, Mhm. ya saya kurangin jadi seminggu 2 kali. Tergantung dari aktivitas saya. Mhm Yang penting mhm. nanti minggu depan kalau aktivitasnya sudah normal saya balik lagi. Balik lagi. Jadi Betul. tetap yoga itu menjadi basic gitu ya. Buat saya betul. Buat Mbak Winda gitu Iya, di tengah-tengah kegiatan yang super sibuk gitu. Apalagi tadi menjadi seorang COO juga yang memang harus visit ke sana ke sini gitu. Ini membuka usaha memang dulu basicnya waktu kuliah ambil apa Mbak Winda? sebetulnya basic kuliah saya tuh di accounting. Accounting. Ya, Oke. di bagian accounting saya pun setelah lulus kuliah saya banyak bekerja di bidang accounting. Mhm, Terus setelah itu pegang di bagian finance, mhm. lalu finance accounting, dan akhirnya saya diberi kesempatan untuk memegang operation di bisnis yang sekarang ini saya tekuni. Mhm. Seperti itu. Ada perbedaan antara accounting dan juga finance di situ ya. Ya, Nah, ini mungkin banyak yang ketuker-tuker nih, accounting sama finance gitu. Nah, mungkin Mbak Winda boleh share nih soal accounting dan finance ini. oke. Sebetulnya banyak orang yang taunya accounting sama finance itu satu bidang. Mhm. Sebetulnya itu adalah dua bagian yang memang secara bahasa accountingnya ini terpisah. Oke. Kalau accounting itu lebih ke pencatatan, Mhm, pencatatan transaksi yang sudah terjadi. mhm. Kalau finance ini lebih ke mengelola keuangan, Oke. mengelola uang yang memang belum keluar, yang akan keluar, yang akan kita terima, yang nantinya akan diaplikasikan pada transaksi, dan transaksi-transaksi itu bila dicatat akan menjadi laporan keuangan oleh bagian accounting. Seperti Ah. itu. Nah, ini kan berarti accounting ini juga sangat penting ya dalam urusan bisnis, Iya, apalagi yang pasti. meluas seperti itu ya. Iya, betul sekali. Saya rasa di semua bidang bisnis manapun ya, Mhm. baik dari bisnis kecil-kecilan bahkan untuk aktivitas pribadi kita, rasanya perlu sekali untuk melakukan pencatatan accounting. Oke. Iya, Artinya karena nggak harus bisnis ya. betul Income sekali, dan Mbak. outcome kita personal selama per bulan aja tuh harus ada catatannya ya. Betul. Mhm. Karena kalau nggak ngelos. Iya Iya. sih. Jadi kan kadang nih kita berasa misalnya nih awal akhir bulan udah gajian, Heeh. berasa banyak uang nih. Iya, seminggu kemudian bye-bye. Iya, nah itu 3 minggu terakhir Iya, langsung irit banget bener karena seminggu itu. pertamanya udah ngelos. Heeh heeh. Nah, pentingnya pencatatan, kita menjadi menyadari transaksi kita yang sebelumnya nih, nah kok akhir bulan kita kok uangnya udah habis ya. Habis, Nah, mhm. jadi dengan pencatatan kita bisa review ulang. Mhm mhm. Apa aja nih yang udah pernah kita keluarin Mhm. sebelumnya. Nantinya kita bisa mengatur. Mengaturnya itulah sebagai orang finance. Mmm. Kita atur nih mulai di bulan depan, saya nggak punya uang lagi di Mhm. akhir bulan. Jadinya saya mengatur mulai dengan, oh berarti kalau seminggu ini jatah gaji saya misalnya sekian, saya bagi selama 4 minggu. Mhm. Jadi di akhir bulan pun tetap keuangannya stabil. Stabil. Gitu, Mbak. Itu fungsinya untuk kita pribadi gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk di bisnis dan usaha gitu, apakah sama penerapannya? Sama, Mbak, cuma memang kalau di bisnis pasti lebih kompleks ya. Mhm mhm. Karena ada yang pencatatan accounting itu kan pencatatan transaksi yang sudah terjadi. Yes. Nah, itu harus dilaporkan ke manajemen, pertanggungjawaban bahwa nih transaksi bulan lalu seperti ini. Nah, kalau untuk setelah itu apa next step-nya? Ya. Next plan-nya adalah bikin laporan untuk menganggarkan di bulan-bulan berikutnya. Mhm. Nah, misalnya di bulan depan nih akan ada piutang yang akan masuk. Piutang itu uang masuk ya, Iya. uang masuk sekian, kapan. Nah, berarti kita bisa merencanakan sebenarnya kapan kita harus melakukan pembayaran. Mhm mhm mhm. Nah, untuk dari segi bisnis sendiri ini sangat penting karena kita kan kalau punya bisnis ingin besar dan ingin sustain ya Iya bisnisnya. dong. Iya. Mhm. Nah, dengan adanya pencatatan ini yang menjadi mandatory untuk dilakukan oleh semua pelaku bisnis, ini menjadi tolak ukur, menjadi data yang sangat penting untuk bisnis kita mau dibawa kemana. Yes, pasti. Mau dibawa misalnya nih, wah ini kelihatannya nih setelah dari kita anggarkan kok
nggak sesuai dengan rencana. Nah, berarti aktivitas apa yang harus kita lakukan berikutnya? Strategi apa yang harus kita lakukan sehingga nanti ini target kita pelan-pelan akan tercapai, dan semua itu kita nggak bisa bergerak kalau tanpa laporan dari accounting. Itu. Seperti itu, Mbak. Iya. Berarti timnya juga harus banyak ya kalau ngomongin soal accounting sendiri. Untuk jenis dan bidang spesialisasi akuntansinya itu emang terbagi berapa macam tuh Mbak biasanya? Sebenarnya kalau secara umum ya, saya bilang secara umum, sebenarnya di bisnis itu ada yang bagian accounting dan finance-nya digabung. Oke. Jadi biasanya itu di bisnis yang juga belum terlalu besar. Nah, tapi basically secara esensi ini berbeda fungsinya, sehingga untuk perusahaan-perusahaan yang lebih settle ini dipisahkan antara bagian accounting sendiri itu which is itu pencatatan, ada bagian finance ini adalah perencanaan keuangan, ada bagian bisnis financial analyst menganalisa laporan semua ini, dan yang terakhir biasanya dipisah adalah bagian perpajakan. Oh iya, pajak itu juga tidak kalah penting ya. Iya, betul. Jadi setiap part itu punya bagiannya masing-masing. Iya. Nah, oke. Tapi sejauh ini kalau berbicara mengenai bisnis di bidang hospitality, Iya. kerasanya gimana nih Mbak Winda peran pemerintah di situ? Sejujurnya peran pemerintah di bisnis hospitality ini, terutama setelah pandemik ya, Iya. pemerintah sangat berusaha sekali memulihkan kembali ekonomi yang sempat terpuruk ya 2 tahun terakhir ini, khususnya di bidang hospitality. Dan di saya ini adalah F&B, dan sebenarnya dari dunia pun sudah mengakui bahwa sejak di tahun kalau nggak salah di 2021 akhir, di mana Menteri Koordinator Ekonomi kita Bapak Erlangga Hartanto yang mendapatkan penghargaan bahwa pemerintah Indonesia berhasil mengatasi pandemik. Nah, mulai di 2022 ini ekonomi perlahan mulai pulih, Mbak. Nah, pulihnya adalah kita bisa lihat dari contohnya yang paling terakhir ya, di G20 yang kemarin yang kita masih berasa ini, di mana Presiden kita Bapak Jokowi mengenalkan makanan Indonesia ke seluruh kepala negara yang hadir, dan melalui kurasi yang sangat ketat, di mana hanya 6 daerah yang dipilih itu dari Bali, Aceh, Sumatera, dan menggunakan bahan-bahan Indonesia seperti singkong, ketan hitam, diolah dengan sedemikian rupa menggunakan bumbu sampai ke kunyit Bali. Ini luar biasa sekali, di mana pemerintah berusaha mengembalikan dan mengenalkan masakan Indonesia yang sangat kaya, tentunya dengan sentuhan yang lebih internasional kepada kepala negara. Lalu saya ingat sekali Pak Jokowi bilang semoga tamu-tamu tidak merasakan terlalu pedas, karena kan makanan Indonesia identik dengan pedas ya. Itu salah satunya yang sebelumnya juga di acaranya meeting keempat Sherpa sebelum G20, di mana Bapak Menteri Parekraf kita Bapak Sandiaga Uno juga melakukan promosi makanan Indonesia, yaitu dengan acara Nusantara Culinary Journey, di mana para delegasi asing yang datang itu diperkenalkan seluruh masakan Indonesia. Wah, itu memang luar biasa ya, begitu banyak effort dari pemerintah untuk mengembalikan bisnis hospitality ini kembali baik pulih di tahun ini. Sebelumnya juga ada Undang-Undang Cipta Kerja di tahun lalu, di mana UMKM diberikan kemudahan. Jadi bagi kita-kita yang juga pingin punya bisnis itu diberikan kemudahan. Nah, banyak sekali Mbak sebenarnya aktivitas pemerintah yang untuk mengembalikan
bisnis hospitality ini menjadi pulih. Yes, setuju banget ya. Tapi kita juga sebagai masyarakat kalau memang ada kesempatan dan kita punya banyak relasi teman-teman dari luar negeri ya diperkenalkan juga ya. Jadi Betul semakin sekali. semakin terkenal, semakin eksis, jadi bisa mengembalikan juga nih ekonomi dari F&B sendiri gitu. Nah, artinya kan kalau semakin luas, semakin eksis, semakin ketat juga persaingan ya Mbak Winda ya. Betul sekali, Iya Mbak. kan? Iya. Nah, poin-poin pentingnya apa nih yang di-highlight untuk menghadapi tantangan apalagi sebentar lagi sudah 2023. Semakin banyak juga nih pilihan-pilihan makanan kayaknya nih. Iya, betul Mbak. Jadi dari mulai Q3, Q4 ini kita sangat berasa ya begitu banyak tempat-tempat makan, restoran and bar yang baru, Yes. baik di Jakarta, di Bali, dengan konsep yang menarik. Fusion. Makanan Iya. fusion Indonesia dengan tatanan Di mix. lebih internasional. Yes, Wah, ini yes, keren yes. sekali ya. Bener-bener. Jadi juga dengan konsep entertainment yang sangat menarik seperti Bener. itu. Untuk menghadapi persaingan ya Mbak. Nah, memang hal-hal yang memang harus kita tetap lakukan pertama kalau menurut saya adalah mengupdate tren. Iya. Jadi sejak pandemik berakhir, di mana pola konsumsi masyarakat dan daya beli berubah, di mana kita nih sebagai pelaku F&B banyak melakukan effort supaya F&B kita sustain. Itu salah satunya adalah delivery, takeaway, termasuk sampai menggunakan digitalisasi. Iya. Digitalisasi yaitu menggunakan platform sosial media yang begitu Online kencang. ya. Ya. Nah, di sini kita perlu aware dengan adanya online, lalu mengupdate tren, dan yang paling penting adalah menjaga kualitas. Yes. Kualitas makanan kita nggak boleh turun, kualitas servis yang harus tetap terjaga. Nah, ini sangat penting, dan yang terakhir adalah inovasi. Iya. Dari kita mengupdate tren yang ada, di mana kita tahu nih sekarang market nih sukanya makanannya seperti ini. Packagingnya seperti ini, berarti kita mau tidak mau agar tidak tergerus oleh persaingan dan kita tetap bisa bersaing, kita harus bisa mengadopsi apa yang diinginkan oleh market. Ya, inovasi-inovasi itu Mbak. Dan harus keep update pokoknya yang paling Betul penting sekali. ya. Keep update, pokoknya jangan mau ketinggalan zaman. Apalagi sekarang, betul kata Mbak Winda, sekarang apapun digital, jadi ya harus melek digital juga gitu kan ya. Nah, mungkin Mbak Winda nih punya dong message-message untuk teman-teman millennials nih yang lagi menyaksikan, terus sebenarnya udah kepengen nih bikin usaha F&B, cuman mungkin step-stepnya atau mungkin hal awal apa yang harus dilakukan gitu. Nah, ini langsung dari pakarnya nih. Silakan Mbak Winda. Oke Mbak, bagi para pebisnis baru ya yang ingin terjun di dunia F&B, mungkin kalau menurut saya yang paling penting pertama adalah konsep. Ya, jadi kalau konsepnya mau seperti apa, makanan apa yang mau dijual. Terus yang kedua adalah target market. Target marketnya mau kemana? Siapa yang akan mengkonsumsi makanan kita? Yang berikutnya adalah lokasi. Kalau misalnya konsepnya sudah cocok, target marketnya sudah jelas, lokasinya juga nggak boleh salah Mbak. Nanti nggak kena nanti di lokasi. Setelah lokasi sudah dapat semuanya, strategi marketingnya mau seperti apa? Mau jualnya gimana nih? Mau lewat platform apa? Social medianya mau bentuknya seperti apa? Banyak sekarang ya. Banyak. Dan terakhir adalah tetap berinovasi. Tetap berpikir gimana caranya bisnis saya ini bisa naik dan bisa sustain. Tetap inovasi Mbak. Itu kalau dari saran saya. Resep harus terus ditingkatkan mungkin ya. Betul, direview lagi, dicoba lagi, nanti 3 bulan kita coba adain lagi menu baru, terus habis itu market lagi suka apa, kita juga harus coba menyesuaikan. Tapi bukan berarti kita mengcopy ya, tapi kita belajar mengadaptasi. Seperti itu Mbak. Itu dia, ini mahal loh ya teman-teman ya, ilmunya dari seorang pakar yang sudah berkecimpung di dunia F&B. Sudah berapa tahun Mbak Winda? Sebenarnya kalau di F&B sendiri saya juga belum terlalu lama, sekitar 3-4 tahun Mbak. Tapi ininya banyak ya, pengalamannya sudah lumayan masuk ke dalam, karena supaya sustain
kita harus terus ini Mbak, harus terus berpikir gimana Iya. caranya. Dan pernah juga bergabung dengan salah satu coffee shop yang pokoknya terkenal banget deh. Pokoknya aku juga kalau pesan kopi pasti di situ deh, Oh ya. ya. Dan ternyata ya lumayan luar biasa lah pokoknya Mbak Winda ini ya. Tapi tentunya teman-teman ini berkaitan juga ya dengan Partai Perindo. Campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia juga relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat. Jadi ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Kalau mau daftar, caranya juga gampang. Detailnya tinggal kunjungin aja website di www.konvensirakyat.com, dan untuk kamu yang ingin mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website di www.partaiperindo.com, atau kamu juga jangan lupa untuk download aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store, atau bisa langsung scan barcode aja nih di sini ya, jangan lupa. Dan buat kamu teman-teman yang sudah memberikan quotes terkait dengan tema hari ini, kita akan mengumumkan 3 orang pemenangnya di minggu depan di Instagramnya Partai Perindo @partaiperindo. Jadi jangan lupa buat follow ya. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Winda Terima sudah kasih Mbak Laras. hadir di podcast Aksi Nyata. Semoga share-nya dari Mbak Winda ini bisa memberikan banyak insight ya untuk teman-teman yang sedang Terima menyaksikan. kasih Mbak, sama-sama. Dan tentunya terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Laras Taira pamit dulu, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.